Hai guys. Hai guys. Halo. Oke. Online offline. Langsung ke situ ya. Tapi hari ini agak beda ya personal kita ya. Betul, Hari ini agak beda personal kita. Ada dua pria tampan ini, kan, yang minta ditampar. Yang minta tampan ini akan menemani kita ngobrol hari ini. Karena teman kita yang lain lagi berhalangan hadir. Gitu ya. Betul sekali. Oke, jadi online offline. Pertanyaan gue balik ke situ. Ini siapa jawab dulu nih? Ya bebas, siapa yang mau Bebas. jawab dulu. Inisiatif lah. Lu dulu deh. Oh, kalau gue pribadi gue lebih pilih offline sih. Oke. Emang lo tahu offline online? Nah, itu dia. Jawabannya dulu. Jawabannya dulu. Gak apa-apa. Better offline sih. Ntar offline. Iya. Hah? Berarti datingnya offline gitu ya? Oh iya. Ya dong online mah kita nggak bisa lihat Oh, iya. orangnya. Offline, gue juga offline. Offline. Gue tim offline. Gue biar beda ya. Gue online, biar beda. Oh, Biar beda. Nah, jadi ini tuh sebenarnya kita ngomongin soal ibadah ya. Ibadah offline dan online. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih lu pada pilih offline? Kenapa nggak online? Apa pro dan kontra lo? Nah, kalau gue pribadi ya, itu jelas beda jauh ya. Kalau offline kan kita bisa ngobrol bareng, bisa sharing-sharing Kan bareng. ibadah, masa ngobrol Oh, iya. bareng gimana Iya sih? kan, maksudnya setelah ibadah. Oh, Offline dinamakan sama ngomong ibadah. jelas gitu. Iya. Terus kalau ibadah kan kita memang bisa sama-sama merasakan ya suasana ibadah yang Tuhan hadir di situ. Kalau Oke. kalau online kan dia ya seminar juga nggak beda jauh dong, bisa berkomunitas kan kalau offline. Oke, Ya. siap. Kalau online setelah ibadah, walaupun bagi kelas gitu misalkan pakai Zoom atau pakai apa, tapi kayak kurang aja kurang gitu ya. kurang dapet feel-nya sih gitu. Gimana menurut Abang Brian? Kalau menurut pendapat saya ya, Emang beda nih ya? Beda. Sudah beda. kalau offline itu kan kita lebih merasa feel hidup lah menghidupi ibadah itu gitu loh. Kayak kita kalau nyanyi itu lebih berasa emosinya lebih dapet, lebih berasa kayak hadirat Tuhan lebih dapet, katanya beberapa orang begitu. Agak aneh ya, agak aneh. Feel hidup itu agak aneh sebenarnya. Kalau bahasanya merasa lebih hidup mungkin udah masuk. betul. Maksudnya menghidupi ibadah gitu loh, lebih berasa lebih dapat aja gitu. Menghidupi ibadah punya arti lain deh. Menghidupi ibadah itu berarti sehari-hari. Maksud seperti saya beribadah. begitu, cuma bahasanya agak beda. Oh iya. Maklum bahasa Indonesia kan jelek. Iya. Maklum lah. Kalau online berasa feel mati. Enggak, kalau online pusing saya, Pak. Oh gitu. Iya Kenapa? kan, karena kan kemarin kan kita apa online ya kan, lama-lama bosen nggak sih, jenuh nggak sih gitu. Dan gitu kalau online tuh kita lebih banyak kayak tergoda untuk buka misalkan Twitter, Facebook, Oh, atau gitu. enggak sosial media yang lain gitu, atau enggak Iya, YouTube iya, yang lain iya, kan iya. gitu. Ya, itu sih salah sendiri ya. Enggak, siapa Oh, tahu enggak kan. tahu. siapa Iya, tahu. gitu. Aku Ini online pendapat gitu. dia. Iya. Gua Jadi kayak, online tuh tiba-tiba nggak fokus lah, kan tiba-tiba Oh, kayak, iya. aduh gue lapar nih makan. Kalau ibadah offline kan aduh gue lapar nih, aduh nggak bisa makan lagi gitu kan. nggak boleh, Kayak nggak sopan ah gitu. Kalau Oh, online tuh iya, kita apa ya, lebih gampang nyepelein lah Iya. bahasanya gitu. Kalau gua ya sama aja sih, simpelnya memang kalau offline itu gue merasa ya semua panca indera gue tuh berfungsi dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya mata gitu ya, kalau online kan lu meleng dikit tembok kamar misalnya gitu ya. Iya. Lu lihat dikit situasi rumah lu. Kalau di gereja kan literally ya lu di ruang ibadah itu. Jadi memang kalau bahasa Brian ya feel alive lah gua. Sama yang tadi Ruben bilang ya, kalau beribadah kan kita bisa ya berkomunitas gitu ya. Kalau gua sebenarnya gua lebih ke arah offline juga. Iya. Karena menurut gua Tadi memang- online. Ya udah deh biar beda deh gua deh. Udah diganti. Gua lebih jangan, online jangan karena sih. supaya lebih praktis. Iya. Jadi kalau online tuh gua ngerasa kalau online tuh pro-nya adalah memang bagi waktu lebih gampang. Dengan kondisi sekarang manusia itu jauh lebih sibuk. Dengan jadwal-jadwal yang lebih padat, kita pasti pengen yang lebih simple. Tuh. Salah satunya adalah ya kita beribadah online. Betul. Jadi dengan beribadah online kita untuk bagi waktu lebih gampang. Gitu, gue kerja, misalnya gue kerja semua di rumah, gue udah selama ini full gitu ya, ada kerjaan di rumah dan segala macam. Gue bisa atur waktu gue lebih gampang, jadi gue bisa lebih efisien gitu. Setelah ibadah gue nggak perlu ada waktu lagi untuk perjalanan dari gereja ke rumah, yang which rumah gue juga jauh dari gereja gitu ya. Jadi gue nggak perlu buang waktu itu tuh. Ya. Gitu. Tuh. Ya, setuju sih. Jadi gue bisa setelah ibadah gue bisa langsung tidur, ya kan? Gue nggak perlu jalan dulu dari gereja ke rumah baru tidur kan gitu. efisien ya. Lebih Benar dong, sat-set lah ya. efisien. Satu selesai gue. Gitu. Memang pro-nya untuk online itu kan? Iya. Emang pokoknya itu kelebihan nih kan? Iya, betul.
Walaupun tadi nggak dapat soal komunitas, gitu, nggak dapet. Walaupun ada juga yang bisa komunitas secara online, ada juga. Bisa. Yang kita Ruben bilang, misalnya bagi-bagi kelas, itu kan Iya, jadi komunitas juga. bagi kelas, Iya. misalnya gitu kan, ngebahas soal UI UX, misalnya kita nggak tahu. Iya, nggak tahu sih. Nggak tahu kan, komunitasnya banyak. Iya, bahas forex gitu. Iya, Bebas bebas aja. apa terserah, terserah kita mah nggak ngatur ya kan, yang mau bahas apa terserah, bahas bunga mati, terserah bebas. Menurut gue yang jadi pertanyaan selanjutnya ya. Ah. Jadi sebenarnya ibadah online itu salah nggak? Nah, Salah nggak kita itu beribadah ibadah online? Kalau menurut gua nggak salah sih, karena tergantung situasi dan kondisi yang emang nggak memungkinkan untuk offline gitu loh. Jadi ya mau nggak mau online gitu, daripada nggak ibadah, ya udah kalau bisa online kenapa enggak gitu. Kalau menurut gua sih nggak salah, karena kan balik lagi situasi kondisi seperti apa. Misalkan kita bekerja di luar kota dan tempatnya jauh dari gereja, ibadah online sih solusi. Tapi kalau gua pribadi tanya, better mana? Kalau bisa jangan online gitu loh. Karena balik lagi kita akan lebih ngegampangin. Cuma kalau untuk masalah efisiensi, oke sih bisa. kalau menurut lu gimana? Kalau gue lagi-lagi ya mirip-mirip lah sama mereka ini Iya. karena ya tergantung situasi dan kondisi yang memang betul-betul tidak memungkinkan gitu ya. Contohnya lu lagi sakit. Menurut gua secara pribadi kadang-kadang kita ibadah online itu cuman excuse kita karena kita malas aja. Betul. Bisa-bisa. Ada beberapa di antara kita buat alasan aja supaya bisa online. Yang sebenarnya lu bisa kok datang Iya. offline. Kenapa harus offline? Offline itu kenapa jauh lebih baik? Karena itu memperlihatkan effort lu sih sebenarnya. Betul. Ya misal contoh gini, lu pilih teleponan apa ketemu sama pacar lu? Lu bilang lebih pilih ketemu kan pasti. Kenapa? Karena memang itu effort yang dikeluarin gitu loh. Effort lu harus datengin, samperin gitu. Nah itu pun berlaku dengan relasi kita dengan Tuhan gitu. Lu lebih pilih untuk ketemu langsung datang ke gereja atau lu lebih pilih untuk online? Nah ini kan ngomongin soal akhirnya ujung-ujungnya juga ngomongin soal prioritas, ngomongin soal keseriusan kita, ngomongin soal seberapa kita mau give effort for it gitu loh. Yang ya walaupun Tuhan bilang juga bahwa penting juga untuk punya relasi secara pribadi sama Tuhan, ibadah secara pribadi sama Tuhan. Tapi berkomunitas ibadah bersama-sama itu adalah suatu hal yang Tuhan juga ingin gitu kan. Jadi kalau kesimpulannya salah nggak ibadah online? Menurut gua tergantung kondisi. Iya kan. Ya kan? Contoh adalah salah satu contoh yang paling baru banget kita lewatin adalah pandemi. Betul, Ya. betul. Lu nggak bisa ngapa-ngapain, men. Maksudnya, lu mau paksain secara offline juga lu mau berapa banyak orang yang meninggal. Ngerti nggak maksud gue? Betul sekali. Ketika kondisinya adalah lu memang terdesak untuk tidak bisa, gak ada pilihan lain yang kita nggak bisa apa-apa. Betul. Cuman ketika lu ada pilihan, pertanyaannya adalah yang mana yang lu pilih? Lu mau online terus atau lu mau kembali ke offline? Ya. Ya. Menurut gua ya, cuman satu sih alasannya sana sakit. Karena di luar sana, ya kita semua udah dengar gitu baik cerita orang yang nempuh jauh gitu ya untuk datang ke gereja gitu. Orang yang ada di kampung, di desa-desa, jam gitu jauh untuk bahkan nggak ke gereja itu, bahkan ke rumah satu orang untuk mereka beribadah di situ. Iya. Jadi kalau di era sekarang gitu ya, yang tadi udah dijelasin gitu ya, pandemi segala macam ya, menurut gua alasannya cuman karena sakit tok gitu doang. Menurut gua. Iya. Semacam sakit atau pandemi atau suatu hal yang memang mendesak lu. Betul. Walaupun semua kembali kepada esensi ya. Iya. Maksudnya esensi lu beribadah. Walaupun esensi beribadah ini nanti jadi perdebatan. Esensi beribadah apa? Lu beribadah kepada Tuhan. Well, banyak kan orang bilang, gua waktu online juga ibadah pada Tuhan. Betul. Cuman kita nggak bisa lupa bahwa ketika lu dikondisikan aja di sebuah gereja beribadah aja, belum tentu lu fokus sama Tuhan. Iya. Iya. Apalagi dalam sebuah environment yang dimana di situ ada ranjang, di situ ada makanan kecil, ya kan? Kecil Di situ- itu makanannya. Kecil, makannya susah, ya kan? Ada sendoknya juga kecil. Ya kan? Ada semacam itu gitu loh. Ketika lu bebas buka handphone, internet lancar, di situ ada laptop yang dimana di situ ada Valorant-nya gitu kan, lu nggak, maksud gua kayak sesuatu hal yang nggak bisa lu kontrol gitu. Bentar, ini kok kayak ngomongin kejujuran pribadi Anda gitu kayak. Nah, kebetulan gue nggak punya Valorant. Pertama, aku udah nggak punya komputer, ya kan. Jadi intinya adalah ya, kalau kita tarik kesimpulannya adalah apakah online itu benar atau salah? Nggak salah, tapi menjadi salah kalau lu jadikan online itu sebagai excuse lu. Iya. Ketika lu punya excuse untuk do that gitu loh, maksudnya ada online kok, nggak apa-apa, gue nggak datang ke gereja gitu. Ya itu udah salah. Itu udah salah. Udah salah. Tapi ketika lu memang online karena emang lu lagi di
rumah sakit yang nggak bisa keluar, lo rawat inap, dan emang dokter menyarankan lo untuk nggak keluar dulu. Wah, mau gimana? Nggak ada pilihan. Kondisi pandemi, kondisi lo lagi perang, ini nggak pernah tahu ya. Itulah hal-hal yang mungkin membuat akhirnya online itu benar dan online itu jadi salah. Online itu jadi salah, betul sekali. Gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih semuanya sudah menonton. Thank you. Jangan lupa nonton short kita, ada berbagai macam shorts. Teman-teman semoga bisa menghibur teman-teman dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa di video ini lebih tepatnya bisa memberkati teman-teman dan bisa ada gunanya buat teman-teman. So jangan lupa nonton di konten kita sebelum-sebelumnya dan berikut-berikutnya. Terus stay tune di channel ini. See you in the next video. Bye. Bye.